Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basta minha rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladziina tasaaluna bihi wa arhamur innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qaulan sadida lakum dinukum wa man yuti'illahi wa rasulahu faqad naron fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kasmuri selaku pembina Praktikum Kitobah, dan tak lupa saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat sehat kita sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang penuh barakah ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis yang berbunyi, setiap muslim yang terkena musibah, penyakit atau yang lainnya pasti akan dihapuskan kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, mari kita contoh mengenai seorang nabi yang sabar, yang sejak lama bertahun-tahun kena penyakit, yaitu seperti Nabi Ayub. Ada banyak pelajaran yang kita ambil dari hidup para nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah nabi yang mulia, Nabi Ayub alaihissalam. Beliau mewariskan kita sebuah sifat mulia yang patut untuk diteladani. Sifat mulia itu adalah sifat kesabaran. Sebuah sifat yang seharusnya menjadi karakter orang-orang beriman. Sebagaimana perintahnya kepada mereka, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 35. Ya, sebuah sifat yang ketika ia bersemayam ke dalam sanubari orang-orang beriman, maka Allah akan memberi ganjaran yang tidak terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pada mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Ibnu Jurayj rahimahullah menyatakan, telah sampai padaku bahwa pahala amal mereka yang sabar tidaklah dihitung sama sekali, namun terus ditambah hingga tak sehingga. Tafsir Al-Quran Al-Azim 443. Tentang kisah Nabi Ayub Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang kisah Nabi Ayub, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Robnya atau Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang.
maka kami pun memperkenankan seruan itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dan dari sisi kami, dan untuk menjadi pengingat bagi semua yang menyembah Allah. Quran surat Al-Anbiya ayat 83-84. Nabi Ayub Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari Rum atau Romawi. Istri beliau bernama Laya. Ada juga yang menyebut dengan Rahmah, berasal dari keturunan Nabi Yakub. Lihat Al-Badiyah An-Nahiyah 505. Dulunya Nabi Ayub Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal sangat kaya dan harta yang berlimpah-limpah. Bahkan harta beliau berupa kendaraan hewan tunggangan seperti sapi, unta, kambing, kuda, dan keledai, dalam hal jumlah yang bisa menyandinginya atau menyamainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada beliau karunia yang berupa keluarga dan anak-anak. Ayub Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terkenal sebagai orang yang baik, bertakwa, dan menyayangi orang miskin. Beliau juga bisa memberi makan orang miskin, menyantuni janda, anak yatim, dan kaum duafa. Beliau adalah orang yang rajin bersyukur atas nikmat Allah dengan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa diambil dari kisah Nabi Ayub adalah kita harus bersabar. Sebagaimanapun cobaan, Allah pernah berfirman, aku tidak akan mengasih cobaan atas kaumku melalui batasnya. Pasti kita bisa melewati itu, dan kita harus bersabar. Walaupun kita terkena masalah, maka kita harus bisa bertawakal, mendekatkan diri kepada Allah. Dan bisa, jika kita memberi harta yang lebih, maka kita harus memberikan kepada hak-hak orang yang perlu haknya, itu seperti kaum duafa, orang miskin, janda. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.